Halo semua, kembali lagi bersama saya Nesmonika Kapitan dengan NIM 632000712. Saya dari kampus UBSI Kalimalang, Universitas Bina Sarana Informatika. Dan di sini saya membawa mata kuliah manajemen keuangan, yaitu dimana saya akan membahas dan membawa materi tentang konsep nilai waktu dari uang atau yang biasa dikenali dengan time value of money. Nah, di video ini adalah video tugas kedua saya dari Bapak Brian Givan selaku dosen di mata kuliah manajemen keuangan ini. Oke, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu time value of money. Time value of money itu adalah sebuah konsep kalkulasi nilai uang yang dimana berdasarkan waktu. Nah, konsep ini diterapkan karena nilai nominal uang pada saat ini berbeda dengan nilai nominal uang pada masa yang akan datang. Nah, time value of money ini juga biasanya lebih kepada bunga yang akan didapat nanti. Time value of money ini yaitu dimana orang lebih senang menerima uang sekarang daripada menerimanya dengan jumlah yang sama satu tahun yang akan datang. Nah, di sini sedikit saya jelaskan bahwa jumlah uang yang didapat tahun ini dan di tahun yang akan datang bunganya sama, maka orang akan lebih memilih untuk mengambilnya di tahun ini. Sedangkan jika suku bunganya tinggi di tahun yang akan datang dibandingkan dengan tahun yang sekarang, maka orang akan lebih memilih untuk mengambilnya di tahun yang akan datang karena suku bunganya lebih tinggi. Ketika suku bunganya tinggi, maka nilai uang nominal yang didapat pun akan tinggi. Namun sebaliknya, jika nilai nominalnya suku bunganya rendah, maka nominal uang yang didapat pun akan rendah. Maka di sini orang lebih memilih pada suku bunga yang akan didapat nanti. Nah, di sini contoh uang 100.000 di tahun 1999 dapat digunakan untuk membeli lebih banyak barang dibandingkan 20 tahun kemudian, yakni pada tahun 2019. Nah, adapun manfaat dari konsep time value of money ini. Apa manfaat dari time value of money ini? Manfaatnya yaitu bagi perusahaan, salah satunya bagi perusahaan yang dimana membantu untuk menghitung dan menyusun anggaran dalam perusahaan tersebut. Nah, dalam perusahaan juga tidak hanya diterapkan atau melakukan kegiatan produksi, namun ada juga kegiatan pengembangan dan inovasi yang dimana menjadi dasar dari membantu dalam investasi dalam perusahaan tersebut. Jadi tidak hanya berpatokan pada produksi yang ada dalam perusahaan tersebut, namun juga ada inovasi dan pengembangannya dan produksinya harus seimbang sehingga semuanya dalam investasi dan perusahaan itu pun bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, di sini time value of money ini juga yaitu dimana kita dapat menilai perusahaan yang dimana diketahui nilai uang di masa kini dengan di masa yang akan datang. Adapun keterbatasan dalam time value of money ini. Apa keterbatasan dalam time value of money ini? Keterbatasannya yaitu akan mengakibatkan masyarakat hanya menyimpan uangnya di saat tingkat bank tinggi, suku bunganya tinggi. Karena
karena mereka berpikirnya menganggapnya gini, jika saya menyimpan uang di bank, ketika saya mengambilnya di saat suku bunganya rendah, maka nilai nominal yang saya dapat pun rendah. Namun jika saya mengambilnya di saat suku bunganya tinggi, saya juga akan mendapat uangnya nominalnya lebih tinggi. Jadi semua orang berpatokan pada suku bunga yang akan didapat nanti. Nah, di sini ada juga yang namanya compound value atau yang biasa disebut dengan nilai majemuk. Nilai majemuk itu adalah penjumlahan dari sejumlah uang permulaan atau pokok apabila bunga tidak diambil pada setiap periode tertentu. Nah, nilai majemuk ini adalah menghitung jumlah akhir pada akhir periode dari sebuah uang yang dimiliki sekarang. Adapun rumusnya yaitu Vn sama dengan P dikali I1 plus I dipangkatkan N, di mana P adalah jumlah uang pada awal periode, sedangkan I adalah suku bunga atau tingkat bunga, sedangkan N yaitu jumlah tahun, dan Vn yaitu jumlah akhir tahun Kn. Nah, contoh seperti soal berikut, yaitu P jumlah uang pada awal periode adalah 1 juta, sedangkan I 8% dan N sama dengan 5 tahun. Maka V sama dengan 1 juta dikali 0,8 plus 1 dipangkatkan 5 sama dengan 1.469.328 yang dibulatkan menjadi 1.470. Nah, di sini ada juga yang dinamakan present value, yaitu nilai saat ini dari jumlah uang atau arus kas yang terperinci dengan tingkat pengembalian tersebut. Adapun rumus dari present value ini yaitu V dibagi 1 plus I dipangkatkan N. Contoh soalnya, jika uang 1 tahun yang akan datang 1 juta dan I-nya 5%, maka present value-nya sama dengan P 1 juta dibagi 1 plus 5% dipangkatkan 1, P sama dengan 1 juta dibagi 1,5, P sama dengan 9.060.000 yang dibulatkan.